Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Maharani, NIM 126311201010. Di sini saya akan menjelaskan 3 subbab materi tentang metodologi penelitian. Yang pertama ada instrumen manusia, yang kedua ada tahap-tahap penelitian kualitatif, yang ketiga ada persiapan sebelum pengumpulan data. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang instrumen manusia. Menurut Guba dan Lincoln, instrumen atau alat penelitian itu mencakup 3 hal, yakni ciri-ciri umum, kualitas yang diharapkan, dan kemungkinan peningkatan manusia sebagai instrumen. Nah, ada 7 ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen. Yang pertama adalah responsif terhadap lingkungan dan terhadap pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri pada keadaan dan situasi pengumpulan data. Yang ketiga, menekankan keutuhan, memanfaatkan imajinasi dan kreativitasnya dan memandang dunia ini sebagai keutuhan. Yang keempat, mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan. Yang kelima, memproses data secepatnya setelah diperoleh. Nah, yang keenam, memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan mengikhtisarkan. Yang ketujuh, memanfaatkan kesempatan untuk mencari respon dan yang tidak lazim dan idiosinkratik. Nah, cakupan yang kedua dari instrumen manusia adalah kualitas yang harus dimiliki oleh peneliti kualitatif atau kualitas pribadi. Nah, seperti toleran, sabar, menunjukkan empati, dan pendengar yang baik, manusiawi, bersikap terbuka, jujur, objektif, penampilan yang menarik, mencintai pekerjaan wawancara, jalan ditempuh untuk melatih diri dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kesabaran agar sifat-sifat demikian menjadi sikap hidupnya. Nah, cakupan yang ketiga dari instrumen manusia adalah peningkatan kemampuan peneliti sebagai instrumen. Nah, kemampuan peneliti sebagai instrumen dapat ditingkatkan dengan mengambil jalan pertama, yaitu peneliti pergi ke tempat atau situasi yang baru. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk menambah pengalaman. Nah, dari pengalaman tersebut kita dapat mencari informasi-informasi baru. Nah, kita mencatat apa saja informasi dari situasi tersebut, mewawancarai orang-orang untuk memperoleh informasi. Nah, kita juga dapat menggunakan alat perekam gunanya untuk nanti agar kita lebih mudah apabila kita ada kesalahan dalam mencatat informasi, kita bisa mendengarkan ulang dari rekaman tersebut. Nah, nantinya bisa memperbaiki laporan penelitian kita atau informasi penelitian kita. Nah, untuk subbab yang kedua ada tahap-tahap penelitian kualitatif. Nah, tahap-tahap penelitian kualitatif ada 3. Yang pertama ada tahap pralapangan, yang kedua ada tahap pekerjaan lapangan, yang ketiga ada tahap analisis data. Yang pertama ada tahap pralapangan. Menurut Profesor Dr. Lexi J. Muleong, ada 6 tahap dalam pralapangan dan 1 etika penelitian lapangan. Nah, yang pertama adalah menyusun rancangan penelitian. Di sini masuknya adalah peneliti harus memahami betul metode dan teknik dalam penyusunan rancangan penelitian. Karena apa? Karena nanti mutu keluaran dari penelitian tersebut adalah bergantung kepada ketepatan dari rancangan penelitian dan pemahaman penyusunan teori dari sang peneliti. Nah, yang kedua adalah memilih lapangan penelitian. Di sini pemilihan lapangan untuk penelitian diarahkan oleh teori substansif yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis kerja. Nah, hipotesis kerja nantinya akan dirumuskan secara tetap setelah dikonfirmasikan dengan data yang muncul ketika peneliti sudah berada atau masuki latar penelitian. Nah, yang ketiga adalah mengurus perizinan. Nah, di sini peneliti harus mengetahui siapa saja yang berwenang memberikan izin bagi pelaksanaan penelitian. Nah, biasanya dalam mengadakan penelitian itu dapat memperoleh izin dari kepala pemerintahan setempat seperti bupati, gubernur, camat, sampai kepada RW atau RT.
Nah, selain itu, peneliti juga harus memperhatikan tentang syarat lain yang diperlukan, seperti surat tugas, surat izin instansi di atasnya, identitas diri, dan perlengkapan penelitian. Nah, yang keempat adalah menjajaki dan menilai lapangan. Nah, di tahap ini bisa kita sebut sebagai survei lapangan. Nah, sebelum peneliti survei lapangan atau menilai keadaan lapangan, peneliti sebaiknya sudah mempunyai gambaran dari tempat yang sudah dipilih atau akan disurvei tersebut. Misalnya, peneliti harus mempunyai gambaran umum tentang geografi, demografi, tokoh-tokoh, adat istiadat, konteks kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan, agama, pendidikan, dan mata pencaharian. Nah, gunanya untuk apa? Kita harus mengetahui atau mempunyai gambaran umum tersebut. Gunanya adalah agar kita tahu apakah tempat tersebut atau konteks situasinya sesuai dengan hipotesis kerja kita. Maka dari itu kita harus mempunyai gambaran umum tentang tempat yang akan kita survei tersebut. Nah, yang kelima adalah memilih dan memanfaatkan informan. Kegunaan informan di sini itu bisa membantu peneliti. Untuk memperoleh informasi yang lebih maksimal. Nah, informan dimanfaatkan juga untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya dalam atau di situasi penelitian kita nantinya. Nah, yang keenam adalah menyiapkan perlengkapan penelitian. Nah, di sini peneliti hendaknya harus menyiapkan perlengkapan penelitiannya sendiri. Nah, misal untuk surat izin, kemudian komunikasi dengan daerah atau kepala pemerintahannya di sana, atau kepala pemerintahan daerah yang akan kita teliti, dan pengaturan perjalanan jika letak tempat penelitian kita itu jauh dari rumah kita. Nah, yang ketujuh adalah persoalan atau etika dalam penelitian lapangan. Nah, di sini yang dimaksud etika penelitian lapangan adalah peneliti sebaiknya mengikuti budaya atau nilai-nilai yang dianut masyarakat tempat di mana penelitian kita dilakukan. Nah, jika kita tidak mengindahkan nilai-nilai masyarakat itu, nanti akan menimbulkan persoalan etika, benturan nilai, konflik, frustasi, dan semacamnya. Nah, hal ini akan berakibat besar pada kemurnian pengumpulan data. Tahap yang kedua dari tahap penelitian kualitatif adalah tahap pekerjaan lapangan. Nah, dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Nah, di sini uraian tentang tahap pekerjaan lapangan adalah memahami latar penelitian dan persiapan diri. Nah, di sini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah pembatasan latar dan peneliti. Nah, yang kedua tentang penampilan. Yang ketiga, pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Dan yang keempat adalah jumlah waktu studi. Nah, tahap yang ketiga dari penelitian kualitatif adalah tahap analisis data. Nah, tahap ini merupakan tahap di mana peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh baik dari informan atau dokumen-dokumen pada tahap sebelumnya. Nah, dalam tahap analisis data, di dalamnya ada 4 tahap analisis data yang diselingi dengan pengumpulan data, yaitu adalah analisis domain. Nah, analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran umum yang menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian.
Nah, yang kedua ada analisis taksonomi. Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang telah terkumpul. Dan yang keempat ada analisis tema. Nah, subbab yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah persiapan sebelum pengumpulan data. Nah, yang pertama ada tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, perumusan dan identifikasi masalah. Yang kedua, observasi dan peninjauan langsung di lokasi masalah. Nah, yang ketiga ada penentuan kebutuhan data, sumber data dan pengadaan, administrasi dan perencanaan data dilanjutkan pengumpulan data. Nah, yang keempat perencanaan, jadwal rencana, desain perencanaan. Yang kedua ada pengumpulan data. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Yang pertama adalah jenis-jenis data, tempat diperolehnya data, dan jumlah data yang harus dikumpulkan agar diperoleh data yang cukup seimbang dan akurat. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.